Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sausi Samsi. Di sini saya akan membawakan materi terkait pertolongan pada ruang terbatas atau constraint space rescue. Oke, ini saya ulangi, nama saya Sausi Samsi. Tempat tanggal lahir saya Sungai Piring, 22 April 1992. Alamat Jalan Gunung Dae, Tembilahan, Provinsi Riau, jurusan Nurse atau keperawatan di Universitas Harimutara Indonesia Medan. Pengalaman saya yaitu sebagai HSE Officer di PT Adikarya Persero, Project EPC PLTU Tembilahan, Provinsi Riau, mulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan Agustus 2018. Selanjutnya, saya sama juga dari Kemenaker. Yang ketiga, auditor SMK 3 dari Kemenaker. 4, AK3 Muda Lingkungan Kerja dari Kemenaker. Yang kelima, ahli hijin industri muda dari BNSP. Yang keenam, AK3 listrik dari Kemenaker. Yang ketujuh, AK3 umum dari Kemenaker. Yang kedelapan, petugas P3K di tempat kerja dari Kemenaker. Dan yang kesembilan yaitu AK3 Muda BNSP. Inilah sertifikat yang sudah saya peroleh. Next, objektivitas mempersiapkan peserta untuk memahami dasar persyaratan pertolongan di constraint space sehingga terlatih dalam melakukan pertolongan di constraint space. Memahami mengapa constraint space berbahaya. Yang ketiga, mengetahui dari 3 teknik penyelamatan. Nah, di sini kita akan membahas terkait 3 teknik penyelamatan di constraint space. Yang pertama yaitu tidak masuk atau no entry. Yang kedua, dengan bantuan lain atau entry by order. Yang ketiga, masuk dengan karyawan terlatih dari perusahaan. Selanjutnya, mengetahui APD, peralatan pelindung diri untuk constraint space, melihat waktu tanggap darurat dan pentingnya waktu dalam tanggap darurat. Kenali beberapa alat rescue yang mungkin dibutuhkan dalam penyelamatan. Selanjutnya, tinjau kembali pentingnya LOTO atau eliminasi potensi bahaya. Dan yang terakhir, memahami poin kunci terkait rencana penyelamatan di constraint space. Next, ini saya mengambil referensi dari ada 3, yaitu Constraint Space Rescue by Georgie. Yang kedua, Constraint Space Rescue Ornest by Jesse. Dan yang terakhir, Constraint Space Handbook by John Rekus. Inilah referensi yang saya tampilkan. Tahun 2000 tenaga kerja nomor 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Surat edaran Menteri Kerja nomor 1 tahun 1970 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja.
Selanjutnya yaitu keputusan Direksi Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan nomor 113/DJPPK/9 Romawi/2006. Next, ayo melihat kondisi ini. Nah, inilah contoh-contoh dari constraint space. Next, apakah ruang terbatas ini berbahaya? Terlihat pada gambar menurut laporan Canadian Center for Occupational Health and Safety, diambil dari www.ccoahas.ca. Banyak pekerja terluka dan mati setiap tahunnya saat bekerja di constraint space. Diperkirakan 60% korban tewas, diantaranya adalah tim penyelamat. Next, ini emergency rescue. Ada dua, yaitu tim tanggap darurat harus tersedia dan siap saat ada pekerjaan atau masuk ke dalam constraint space. Yang kedua, banyak kejadian karyawan atau teman korban yang belum di-training, berusaha menyelamatkan dan kemudian terperangkap ke dalam constraint space yang berakhir kematian. Next, ini rescue method, yaitu ada 3 teknik penyelamatan tadi, yaitu tidak masuk, yang kedua masuk dengan bantuan lain, yang ketiga masuk dengan karyawan terlatih dari perusahaan. Inilah teknik penyelamatan constraint space rescue. Lanjut, ini rescue method, yaitu entry non-entry. Penolong melakukan tanpa masuk ke dalam constraint space. Hal ini bisa untuk melakukan kebakaran. Bukan constraint space yang ada di lokasi tersebut. Yang kedua, bahaya yang bisa hadir. 3, masuk berarti ke dalam constraint space. Dan yang keempat, jenis peralatan pertolongan untuk penyelamatan. Dan yang kelima, tipe APD yang dibutuhkan untuk penyelamatan. Next, ini yang ketiga, entry by planet employee for the company. Beberapa perusahaan telah melatih personil untuk melakukan penyelamatan pada kasus gawat darurat termasuk constraint space. Semua anggota tim harus terlatih dalam penyelamatan constraint space. Tim harus memiliki setidaknya 1 anggota telah tersertifikasi CPR dan P3K. Yang kedua, semua anggota tim harus terlatih dalam teknik penggunaan peralatan pertolongan constraint space. Next, ini emergency rescue, ada 3. Yang pertama yaitu jika diperlukan pertolongan, tim penyelamat harus menutup area tersebut, mengeluarkan orang yang tidak berkepentingan, dan melakukan pertolongan pertama jika diperlukan. Kedua, cara terbaik adalah mengeluarkan korban dari constraint space. Jangan pernah masuk sebelum di-training dan terlatih kecuali jika dibutuhkan dan aman. Yang ketiga, orang yang berwenang untuk masuk harus memakai harness tersebut ke sistem penarikan kembali. Sistem penarikan harus terpasang sebelum pekerja masuk ke dalam constraint space. Inilah ada 3 emergency rescue. Selanjutnya, constraint space rescue, ini ada step by step-nya, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu perencanaan sebelumnya.
Terus juga menilai kejadian. Kita nilai dulu kejadiannya. Lanjut, pantau lingkungan. Kontrol bahaya, tangani packing korban, keluarkan penolong, dan yang terakhir, amankan ruang terbatas. Next. Personal protective equipment. Ada 4, yaitu salah satu komponen terpenting di confined space adalah APD, respirator. Yang kedua, semua respirator harus dites dan cocok sebelum masuk. 3, memberikan respirator setiap selesai penggunaan akan membantu kebersihan dan desinfektannya. Yang keempat, yaitu sebelum penggunaan respirator harus dicek kebersihannya, kerusakan dan celah kebocoran, atau sambungan yang longgar. Next, personal protective equipment. Ini terlihat pada slide. Bentuk APD lain berupa helm, kacamata, pakaian tahan bahan kimia, kebakaran, dan bahaya lainnya, serta sarung tangan, sepatu pengaman yang melindungi dari berbagai bahaya. Next, respon time. Nah, ini terlihat pada gambar sangat diperhatikan terkait keselamatan orang. Respon time-nya, pentingnya waktu tanggap darurat. Ini juga harus diperhatikan. Lanjut, definisi waktu tanggap darurat. Yang pertama yaitu waktu kejadian. Waktu korban mengalami masalah yang membutuhkan pertolongan dan pekerjaan lain. Yang kedua, waktu penggilaan. Waktu yang dibutuhkan petugas menghubungi tim penyelamat. Ini nomor 2, waktu panggilan. Yang ketiga, waktu respon. Selanjutnya yang keempat, waktu penilaian. Waktu yang dibutuhkan oleh tim penyelamat untuk menilai kejadian dan menentukan strategi pertolongan yang aman dan efisien. 5, waktu persiapan. Waktu yang dibutuhkan oleh tim penyelamat untuk persiapan pertolongan. 6, waktu penyelamatan. Waktu yang dibutuhkan tim penyelamat mendekati korban, perawatan, pengepakan, dan evakuasi dari confined space. Next, rescue equipment. Peralatan rescue. Yaitu ada 2, yaitu pertolongan confined space membutuhkan sejumlah peralatan efektif dan aman dalam proses pertolongan. Kita melihat beberapa peralatan tersebut antara lain ini tali. Ini sangat diperlukan, wajib. Kegunaannya yaitu yang ada 3 warna ini, merah, putih sama biru. Kegunaannya alat dasar dalam teknik penyelamatan, konstruksi sangat bervariasi, material dan ukuran. Nah, ini ukurannya bervariasi. Terus yang putih ini juga pada umumnya di confined space ukurannya setengah inci. Next. Nah, ini juga harness atau full body harness. Terlihat gambar kegunaannya yaitu pelindung jatuh, pertolongan batas. Yang kedua, pada umumnya di confined space plat nilon full body, titik kait di bagian tengah punggung dan di bahu. Nah, jadi kalau untuk pekerjaan confined space harnessnya seperti ini, seperti pada gambar. Next, tripod. Nah, ini tripod yang segitiga ini kegunaannya yaitu akses melalui vertikal, seperti tangki-tangki lah, tangki-tangki bahan minyak. Pada umumnya confined space
tinggi 9 kaki atau lebih. Ini juga ada ukurannya, tripod ini. Next, which is, yaitu kegunaannya alat bantu tripod. Pada umumnya, di constraint space diperuntukkan penyelamatan no entry, dapat ditarik kembali. Sertifikasi sebagai perangkat penurun utama. Nah, ini dia contoh alat VCS. Lanjut, sistem ventilasi. Kegunaannya yaitu ventilasi, eliminasi atau mengontrol bahaya atmosfer ruangan. Membuang, isap, atau mendorong gas-gas beracun dalam ruang terbatas. Jadi pastikan ventilasinya satu hisap, yang satu tiup. Jangan salah satu, harus kedua-duanya. Next, lockout atau LOTO. Kegunaannya yaitu kontrol energi selama perbaikan atau pemeliharaan. Yang kedua, melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Ketiga, melindungi kerusakan peralatan, memastikan peralatan terkontrol dan tidak dapat diubah sampai pekerjaan selesai atau di LOTO dibuka. Dan yang terakhir yaitu alat komunikasi. Pada umumnya di constraint space, gembok berwarna sesuai dengan keperluan dan penanggung jawab. Tidak ada kunci duplikat, ada tag khusus dipasang oleh authorized person. Nah, inilah sangat diperhatikan lockout dan takeout-nya, LOTO. Next. Ini juga wajib ada pertolongan di area constraint space, yaitu SCBA unit. SCBA ini yaitu Safe Contained Breathing Apparatus. Kemungkinan pengguna saat memasuki constraint space atau penyelamat. Saat memasuki SCBA, ikutilah panduan secara khusus. Next. Nah, ini contoh SCBA requirement, yaitu untuk menggunakan SCBA, seorang tim penolong tidak ada masalah dalam sistem pernapasan atau ada rekomendasi dokter. Jadi seorang penolong itu harus tidak ada riwayat penyakit, apalagi penyakit pernapasan. Jadi harus ada rekomendasi dari dokter bahwa yang akan menolong ini sehat. Terus uji fit test. Penggunaan SCBA diperlukan agar dapat menggunakan dengan efektif. Nah, ini SCBA. Next, rescue equipment, yaitu sebagaimana yang kita lihat bahwa peralatan penyelamat ada banyak jenis untuk membantu tim penyelamat dalam proses pertolongan. Setiap constraint space harus dievaluasi untuk menentukan jenis peralatan yang dibutuhkan. 3. Jika tim penyelamat dari pihak luar, seperti pemadam kebakaran, penanggung jawab area atau yang bertanggung jawab harus memberikan akses atau penjelasan. Jenis constraint space yang Anda miliki, tipe peralatan dan teknik penyelamatan yang mereka perlukan untuk penyelamatan. Inilah rescue equipment. Selanjutnya ada komando dan penyelamatan constraint space. Jika Anda adalah bagian dari tim penyelamat, Anda harus terbiasa dengan perencanaan pertolongan. Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk keselamatan. Yang kedua, penyelamatan constraint space Anda harus patuhi. Dan yang ketiga, tim penolong harus mempunyai incident command atau leader. Next, roles, yaitu
Ingat bahwa peran penyelamatan constraint space juga berlaku saat memasuki constraint space. Bekerja biasa seperti entry, supervisor, attendant, primary, and standby. Dengan penyelamatan ruang terbatas, ada peran tambahan yang ditetapkan, yaitu incident commander. Next. IC, prioritas, yaitu penyelamatan constraint space prioritas utama, incident commander. Adalah, ada 6. Yang pertama yaitu keamanan penolong. Nah, yang kedua, keamanan korban. 3, penilaian situasi. 4, jenis penyelamatan. 5, perkembangan rencana penyelamatan. Dan yang keenam, keamanan publik secara umum. Must keep in the 60% of the fatality are what be because. Next. 1, keamanan penolong, responder safety. Keberhasilan suatu pertolongan tergantung dari keselamatan tim penyelamat. Pastikan penolong memperhatikan hal di bawah ini. Nah, ini yang sangat diperhatikan. Yang pertama yaitu penilaian situasi dari constraint space. APD, apa yang digunakan, sangat perlu diperhatikan. Terus yang kedua, dapatkan sampel pemantauan udara. 3, nilai bahaya. Dan yang keempat, karakteristik ruang. Jadi sebelum kita memasuki constraint space, inilah langkah-langkah yang harus kita nilai. Selanjutnya, mitigasi bahaya. Hindari bahaya. Hilangkan bahaya yang ada. Kontrol bahayanya. Gunakan alat pelindung diri. Next. Keamanan korban atau safety of the victim. Apakah korban sadar? Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Apakah korban tidak sadarkan diri? Apakah butuh perawatan medis? Apakah petugas medis telah diberitahu? Peralatan pertolongan jenis apa yang dibutuhkan untuk penyelamatan dengan aman? Apakah butuh waktu cepat dalam penyelamatan sehubungan dengan kondisi korban dan lingkungan? Next. 3, penilaian situasi atau assessment of the situation. Bahaya yang ada, atmosfer. Diukur dulu nih atmosfernya. Sudah memenuhi standar atau belum? Selanjutnya, sumber energi. Terperangkap, jatuh, kebakaran atau ledakan, material berbahaya. Selanjutnya yaitu hazard mitigation. Ada 2, risiko terkait dengan penyelamatan, waktu yang dibutuhkan untuk mengontrol bahaya yang ada. Inilah penilaian situasi. Lanjut, ini jarak yang dibutuhkan dalam penyelamatan harus diperhatikan juga jaraknya. Kemampuan tidak penyelamat menangani masalah dalam pertolongan. Next. 4, jenis penyelamatan, type of rescue. Yaitu dilakukan penyelamatan dari luar atau sebelum masuk ke dalam constraint space. Terlihat pada gambar, siapkan ventilasi sebelumnya. Jadi sebelum dipasang seperti tripod pada gambar ini, siapkan ventilasi sebelumnya, penggunaan alat monitor dari luar constraint space. Yang ketiga, penyelamatan dilakukan dari luar ruangan atau penyelamat tidak masuk. Next. 4, jenis penyelamatan atau type of rescue.
yaitu keuntungannya defensive operation. Satu, mengurangi resiko tim penyelamat. Yang kedua, menstabilkan kejadian sebelum masuk. Tiga, cara tercepat dan paling mudah penyelamatan korban. Empat, dapat dilakukan oleh tim penyelamat dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih minim atau level bawah. Yang ini terlihat pada gambar ini kerugiannya yaitu cara penyelamatan korban kurang efektif. Nah, ini terlihat pada gambar dia kurang efektif kalau yang cara seperti ini. Selanjutnya jenis penyelamatan yaitu offensive operation. Melakukan penyelamatan masuk ke confined space. Contohnya, gunakan alat monitor masuk ke dalam confined space. Yang kedua, penyelamatan dan pemindahan korban dari dalam. Tiga, membantu penyelamatan lain ke dalam confined space. Ini contoh dari offensive operation. Next. Ini juga jenis penyelamatan tipe of rescue, offensive operation, melakukan penyelamatan masuk ke dalam confined space dengan sistem tali. Nah, jadi kalau kita nggak ada tripod, jadi kita menggunakan sistem tali seperti ini. Next. Jenis penyelamatan yaitu offensive operation, melakukan penyelamatan masuk ke dalam confined space. Keuntungannya, kalau yang menggunakan tripod ini yaitu jalan satu-satunya ya untuk penyelamatan korban langkah terakhir. Kerugiannya yaitu menghadapi resiko dalam kerusakan. Kedua, membutuhkan tingkat pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang tinggi bagi penyelamat. Tiga, membutuhkan peralatan tambahan untuk masuk, pengambilan, dan alat pelindung personal. Next. Yang kelima, yaitu perkembangan penyelamatan atau development of the rescue plan. Waktu korban bisa bertahan, itu sangat diperhatikan. Terus, karakteristik confined space, yaitu tipe. Ada fungsi, konfigurasi, konstruksinya, ukuran, dan entry point, ukuran, nomor, dan lokasi. Selanjutnya, penugasan sesuai peran. Jadi perannya tadi ada yang utama, ada yang media, ada yang gas test. Nah, jadi sesuai peran. Personil yang memadai, jumlah, pengalaman, pelatih. Peralatan serat, material, peralatan komunikasi dan komunikasi, koordinasi antara instansi. Nah, ini sangat-sangat diperlukan seperti ini. Mulai dari waktu korban bisa bertahan sampai koordinasi antara instansi. Next. Yang kelima yaitu perkembangan penyelamatan, development of the rescue plan. Yaitu ventilasi ruangan, ini menggunakan tripod. Yang kedua, monitoring ruangan, pasokan udara untuk penyelamatan jika dibutuhkan. Yang keempat, pengendalian semua sumber bahaya, energi termasuk loto, blocking, dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya yaitu perkembangan penyelamatan rigging. Nah, rigging ini dia perlu menentukan jenis peralatan penyelamatan yang dibutuhkan, seperti sling, basket, ropes,
victim stabilizer, witches. Nah, ini untuk rigging, penyelamatan menggunakan rigging. Selanjutnya yaitu General Public Control and Safety atau keamanan publik secara umum. Perimeter control tergantung dengan situasi dan tipe kejadian. Ada 4, yaitu kemungkinan membutuhkan polisi. Terus barikade, tali, dan barikade. Mengontrol lalu lintas, membatasi akses ke tempat penyelamatan sesuai personil yang ditugaskan. Nah, jadi parameter kontrolnya yaitu keamanan untuk publik, apalagi kalau di pabrik, pastikan kita menelpon kalau membutuhkan polisi, ayo segera hubungi polisi. Terus juga barikade atau safety line di area tersebut agar tidak mengganggu tim rescue dalam pertolongan. Terus juga membatasi akses ke tempat penyelamatan. Jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan ikut campur di dalam proses penyelamatan. General selanjutnya yaitu tim reaksi cepat, Rapid Intervention Team. 3. Yang pertama, safety backup. Jadi harus waktu dibutuhkan siap, karena kita di sini terkait dengan waktu korban. Gunakan APD yang sesuai sebelum masuk. Yang kedua, ke selama penyelamatan. Inilah tim reaksi cepat. Setelah penyelamatan atau after the rescue, tanya jawab setelah tugas penyelamatan. Jadi satu tim tadi kita berkumpul lagi, briefing. Briefing disini menanya ke yang utama yang terlibat di tim. Nah, keadaan di dalam, apakah ada yang cedera atau dan sebagainya. Terus resupply alat-alat yang digunakan. Dokumentasi atau dokumentasi sangat perlu ini dokumentasi dalam bentuk laporan. Post atau analisis pasca insiden. Nah, ini jadi setelah kita terlebih dahulu terkait kegiatan kita sama ini kegagalan, yaitu gagal dalam memahami lingkungan. Yang kedua, masalah tambahan tidak dipertimbangkan, penyelamatan tidak memadai, kurang kerja sama atau latihan dan pengalaman. Nah, ini sertifikat Conspen Space, kalau dia jarang melakukan penyataan bisa lupa. Jadi butuh refresh. Selanjutnya, gampangkan logistik dalam kejadian, penyelenggaraan cara pemulihan. Dan yang terakhir, tidak menguasai peralatan. Nah, ini juga banyak yang terjadi di lokasi area kerja saat pekerja menguasai dia peralatannya. Ini gimana SCBA, gimana cara menggunakannya. Jadi ini semua kegagalan ada yang di
Jadi setelah kembali yaitu ke first station, bagi tadi kita akan menggunakan saran. Langkah berikutnya yaitu jika Anda adalah bagian dari tamat, yang pertama mendapatkan approval penggunaan SCBA dari dokter. Nah, ini saya. Terus yang kedua yaitu dapatkan uji kelayakan. Yang ketiga, ketahui rencana-rencana penyelamatan, kenali constraint space di area kerja Anda, mengetahui di constraint space, ketahui yang terkait, hilang di latihan dan latihan. Nah, ini sangat kita perhatikan untuk kita sudah latih space. Yaitu latihan penerapan konsep tempat tersebut atau survei dalam simulasikan. Jadi latihan-latihan itu kita simulasikan mulai dari yang saya jelaskan tadi, mulai dari persiapan pekerjaan. Next, ini kesimpulan ada 5. Yang pertama yaitu pengawas memastikan bahwa izin tersebut telah ada untuk aktivasi di konspek. Orang lain masuk bagi yang tidak berkepentingan. Biasanya tugas madanya di luar manhole itu harus standby selama proses pekerjaan di constraint space. Di situ juga ada absensi masuk constraint space. Jadi kalau kita orang masuk, yang utama masuk ke dalam, dia absen dulu. Jam berapa masuk, tanda tangan. Selanjutnya nama. Terus juga nanti pas keluar, nanti itu itu mengalami orang yang keluar. Itu sangat diperhatikan. Jadi nanti di situ terdokumentasi, terkontrol berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar. Terus juga yang kedua, pastikan identifikasi bahaya dan telah dikendalikan sebelum masuk. Jadi sebelum masuk ada namanya gas test, operator gas test. Dia yang itu juga ada sertifikasinya. Sertifikasi dari BNSP ada, Kemenaker pun ada. Terkait gas test atmosfer di dalam constraint space. Ini dia juga harus mempunyai, karena yang masuk ke dalam constraint space itu harus mempunyai lisensi atau sertifikat constraint space utama. Berarti dia yang gas testnya harus ada masuk. Satu orang 2 sertifikat. Yang utama sama gas test. Operator gas test. Jadi dia yang mengecek parameter-parameter dalam constraint space sudah parameter. Kalau saya menggunakan alatnya seperti Honeywell atau MSA dan lain-lain yang lain, sudah kita berarti butuh namanya wajib. Yang ketiga, siap-siap untuk melakukan penyelamatan. Situ juga dibatasi waktunya sekian harus dikasih tahu pas saat briefing. Terus yang keempat yaitu operator gas test yang mengukur gas di dalam constraint space. Nah, itu yang wajib
harus ada di dalam suatu perusahaan. Kalau dia ada perusahaannya tangki yang constant space lah. Oke, itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Syausi. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala sinyal. Untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya, boleh dong bisa dituliskan kembali ya pertanyaannya di kolom Q&A karena tadi ada kesalahan sinyal jadi di kolom Q&A saya kosong semua nih. Boleh dituliskan kembali ya Bapak Ibu semuanya. Sambil Bapak Ibu semuanya menuliskan kembali, saya akan share untuk informasi eh, ya, oke. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu semuanya silakan bisa dituliskan kembali ya pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, Pak Syausi ada beberapa informasi untuk teman-teman yang sudah hadir. Yang pertama, pastikan buat eh, sertifikat Bapak Ibu semuanya nanti akan dikirim ya melalui aplikasi Mika Super FK3 dan pastikan terlebih dahulu untuk aplikasi Mika Super FK3-nya sudah platinum. Cara ceknya bagaimana? Silakan buka aplikasi, kemudian lihat di pojok kiri atas ya. Nanti ada tulisannya platinum. Kalau misalkan belum, tulisannya silver seperti ini. Kemudian kalau diklik akan diarahkan untuk upgrade menjadi platinum. Ikuti saja langkahnya, kemudian nanti langsung melakukan pembayaran untuk perpanjangan platinum. Nah, kemudian pastikan Bapak dan Ibu semuanya sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cideni karena untuk rekaman webinar juga akan kita upload di sini ya. Dan untuk informasi selanjutnya juga buat Bapak dan Ibu yang memiliki SKP dan lisensi ahli K3 umum, pastikan perpanjang sebelum masa expire-nya lebih dari 1 tahun. Karena kalau lebih dari 1 tahun maka perlu refreshment ulang yang harganya cukup lumayan ya. Kalau untuk 2024 ini sudah naik harganya Bapak Ibu. Dan untuk perpanjangan lisensi K3 lainnya seperti Damkar kelas D sampai dengan TKPK, TKBT, itu Bapak dan Ibu semua juga bisa lakukan perpanjangan melalui media Tama. Nah, untuk Bapak dan Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, silakan bisa bergabung di Januari. Nanti ada online training ya di tanggal 16 Januari. Dan ini masih ada harga diskon ya sampai tanggal 6 Januari hanya di 5,4 saja. Kalau misalkan ingin yang offline juga ada, harganya sama dan untuk tanggalnya juga dimulai tanggal 16 juga sama ya. Karena ini offline training jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengunjungi ke kantor Media Tama. Oke. Nah, kemudian untuk yang ahli K3 umum tadi kan minimal D3 ya. Kalau untuk teman-teman yang SMA ataupun SMK silakan bisa mengikuti yang ahli K3 BNSP. Nah, ini ya harganya di 2,5 juta saja. Dan nah ini ada promo Bapak Ibu semuanya khusus untuk Januari ini auditor di kelas pertama di 2024 ada diskon 50%. Ini sampai hanya di Januari saja Bapak dan Ibu dan voucher ini berlaku nanti ya tanggal 31 Desember bukan sekarang. Jadi pada saat nanti tanggal 31 Desember Bapak dan Ibu bisa mendapatkan atau bisa klaim kode voucher yang ini ya. Nanti akan saya share juga di grup Telegram. Pastikan nanti Bapak dan Ibu join ke grup Telegram untuk mendapatkan diskon auditor SMK 3 ya. Nanti saya kasih linknya untuk menuju ke Telegramnya. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin sertifikasi ahli K3 modal lingkungan kerja juga ada tanggal 18 Januari kita laksanakan blended training ya, materinya online dan juga praktiknya nanti offline. Kalau misalkan teknisi K3 listrik juga ada, kita running semuanya di tanggal 19 Januari ya. Atau teman-teman yang ingin ikut sertifikasi ahli K3 listrik nih, yang biasanya untuk tender, nah ini bisa ikut yang tanggal 18 Januari dan ini offline training. Kemudian untuk ahli muda K3 konstruksi kita juga ada tanggal 18 Januari dan ahli madya juga kita selenggarakan tanggal 17 Januari. Untuk ahli madya ini wajib ahli muda terlebih dahulu ya, baru lanjut ke ahli madya K3 konstruksi. Kemudian untuk teman-teman perancah, kalau misalkan teman-teman Bapak semuanya mengawasi perancah, silakan bisa mengikuti supervisor perancah. Tapi kalau untuk membongkar dan memasang perancah, silakan bisa mengikuti yang teknik K3 perancah. Kemudian untuk kelas petugas kebakaran kelas D juga ada. Ini kita laksanakan tanggal 16 Januari. Kalau untuk yang kelas C ini tanggal 22 Januari offline training. Kalau yang kelas D itu blended ya, materinya online, prakteknya nanti offline.
Kalau yang kelas C full offline. Kemudian untuk petugas P3K kita juga ada blended training tanggal 16 Januari. Lalu untuk yang bekerja di ketinggian di TKBT, kalau misalkan Bapak semuanya bekerja di atas platform perancah bisa ikut yang TKBT. Tapi kalau bergelantungan di atas tali ya menggunakan akses tali bisa ikut yang TKPK tingkat 1. Atau untuk operator forklift silakan bisa ikut juga yang tanggal 22 Januari full online. Dan untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit bisa ikut yang K3 rumah sakit untuk yang Kemenaker RI, dan untuk yang BNSP paramedis K3 muda BNSP. Kemudian ini ada teknisi K3 ruang terbatas ya, bisa ikut di tanggal 16 Januari dan dilaksanakan blended training. Kemudian untuk sektor migas nih, untuk sektor migas kita ada di operator K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Lalu untuk insiden investigasi kita juga ada tanggal 8 Januari ya di secara blended training. Kemudian, nah ini fitur teman K3 yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya. Di sini bisa mencari personil, apakah nanti sertifikat dari teman-teman semuanya atau misalkan yang sedang merekrut karyawan. Nah ini bisa nih, apakah sertifikatnya asli atau tidak. Di sini bisa cek di aplikasi Mika ada cari personil untuk cek keasliannya. Dan ini memang hasil validasi dari teman K3 kemenaker.go.id ya, dan juga bisa mencari PJK3 mana saja yang sudah terdaftar di teman K3. Nah ini adalah ATK yang nanti dikirim untuk teman-teman peserta sesuai dengan pelatihannya. Kemudian kalau misalkan teman-teman kelewat nih untuk webinar-webinar kolega sebelumnya, silakan bisa kunjungi milea.app. Hanya saja kalau untuk milea.app ini berbayar, karena kalau misalkan teman-teman sudah lewat ya teman-teman aksesnya di Milea dan tetap ingin dapatkan sertifikatnya di sana, dan ini berbayar. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa mendownload modulnya dan bisa dibaca secara offline. Ya, silakan daftarkan akunnya terlebih dahulu. Ini berbeda akunnya dengan aplikasi Mika, jadi wajib daftarkan. Lalu klik menu kursus, kemudian silakan urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Misalkan untuk yang hari ini sebenarnya sudah ada ya. Untuk modulnya sudah bisa di-download, nanti akan di-upload setelah webinar ini selesai, dan ini bisa teman-teman dapatkan melalui Milea. Kalau untuk yang gratisnya bisa akses di aplikasi Mika Super App K3 di menu modul pelatihan. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari kerja di mediatama.co.id ada menu karir. Di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya ya, update. Silakan bisa masukkan CV-nya. Kalau misalkan teman-teman belum punya CV, silakan bisa dibuat melalui aplikasi Mika, klik buat CV online, lalu isi seluruh kolom dengan lengkap dan juga pilih template-nya, nanti langsung bisa di-download ya. Nah, kemudian juga bisa melihat histori CV-nya. Nah, lalu ada teman-teman bisa mendapatkan uang saku ya sebesar 3 juta per bulan dengan sistem referral. Bagaimana caranya? Silakan bisa tonton video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke ya, itu tadi ya untuk bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta per bulan. Caranya seperti itu. Silakan untuk bisa menyebarkan pelatihan yang ada di Mediatama. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin informasi lebih lanjut terkait pelatihan, silakan bisa hubungi tim sales kami. Ada Beni, Soka, dan juga Risma serta Amanda. Dan follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook @tama_mediatama sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Dedi, dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok-nya Kak Cik Dedi. Untuk teman-teman semuanya yang ingin kerja seperti sponsor ya, silakan
teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau buat teman-teman instruktur yang ingin bergabung bersama kami dan ingin bisa menjadi pembicara di webinar kolega, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan bisa mengajukan untuk jadwal mengisi di kolega. Oke, Pak Syausi, ini sudah makin banyak yang bertanya ya. Kita akan jawab satu persatu. Dikarenakan Pak Denny izin karena mudik, jadi kita berdua saja di ruang Zoom ini. Oke, dari awal ya saya akan membacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman masih hadir ya. Oke, yang pertama dari Pak Chrysovelius. Pertolongan pertama apa yang dilakukan ketika seseorang terperangkap dalam ruangan terbatas sambil menunggu tim rescue? Bagaimana, Pak? Oke, baiklah. Saya pertanyaan tadi, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita identifikasi dulu korbannya. Korbannya ini sadar atau enggak? Jadi itu kalau dia ya jangan lupa korban ini selalu sebelum dilarikan ke rumah sakit. Oke. Ya Mas Arif? Ya, oke. Terima kasih Pak Syamsi. Kita lanjut pertanyaan kedua nih Pak, dari Pak Iwan. Berdasarkan undang-undang, berapa kalikah dalam 1 tahun tim rescue confined space harus melakukan latihan rescue atau drill penyelamatan? Kalau berdasarkan undang-undang itu nggak ada ya, nggak ada harus berapa kali. Tapi kita harus minimal per semester lah, atau per triwulan dalam setahun. Jadi itu ada kita refresh kembali tim rescue-nya. Kita refresh itu biasanya dalam setahun itu yaitu 4 kali per semester. Itu Mas Arif. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Dari Ibu Aprilia. Berapa lama golden time untuk penyelamatan di confined space? Atau bagaimana cara menentukan golden time-nya? Nah, bagaimana Pak? Itu yang pertama. Mungkin waktu yang Ya. waktu yang direkomendasikan ya Pak, berapa lama? Oke, silakan Pak. Ini kalau masalah terkait waktu, dia tergantung situasi di area confined space-nya. Tergantung apa namanya? Tergantung lokasinya lah. Kalau dia memang betul-betul sempit, butuh di situ 2 orang, terus juga di situ berdebu, ya biasanya itu harus 15 menit sekali harus keluar, hirup dulu udara segar. Begitu gitu dia dia masuk lagi beberapa orang di dalam, misalkan 2 orang di dalam kita kasih waktunya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Setelah itu keluar, hirup udara segar dulu, baru nanti gantian lagi tim yang selanjutnya. Seperti itu Mas Arif. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Alat atau metode apa yang digunakan untuk mengukur kandungan udara sebelum pekerjaan confined space?
Silakan Pak. Itu biasanya bukan ini boleh menyebutkan merek dah. Boleh, boleh Pak. MSA, ya MSA atau Honeywell atau pokoknya dia sudah biasa menggunakan MSA lah. Seperti itu. Di MSA itu biasanya dia deteksi gas itu dia ada 4 meternya. Yang pertama O2, H2S, terus juga temperatur atau suhu, terus CO2-nya. Nah, di dalam satu itu tes itu ada kalau itu sampai 20%, sampai 20%. Kalau dia lebih dari itu ataupun kurang dari itu, dia alat tersebut bakalan alarm bahwa ini melebihi ambang batas atau kurang dari ambang batas. Terus mengukur H2S. Jadi suhu H2S-nya harus 0. Kalau dia suhu, temperatur yang harus dia ada di constant space itu yang harus dianjurkan yaitu 30 sampai 40 derajat. Jadi kalau kita misalkan dia 40 derajat suhu di dalam constant space itu waktunya tuh waktu orang yang kerja di dalam kita batasi. Misalkan 5 menit sekali keluar, ganti. Atau hirup dulu udara segar dengan menggunakan oksigen yang portable tadi. Nah, itu kalau yang untuk 40 derajat, itu kan hot panas. Sangat luar biasa panasnya. Jadi yang dianjurkan itu 30 sampai 40 derajat. Kalau CO2 ini harus 0. Nah, nilainya harus 0. Jangan sampai ada nilai membatasnya CO2-nya ada di dalam constant space-nya. Itu, Mas Arif. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari Ibu Rini Novianti. Pada perkembangan penyelamatan, terdapat poin waktu korban bisa bertahan. Oh, ini sudah ya yang tadi ya? Sudah. Oke. Alat apa saja yang diizinkan di confined space, Pak? Dari Pak Agung. Alat apa saja yang diizinkan di confined space, ya. Kalau alat yang alat sih nggak ada batasan lah. Kalau masalah alat yang penting dia alatnya alat untuk kerja ya. Kalau alat untuk kerjanya toolnya boleh, nggak masalah. Yang penting nilai ambang batas tadi memenuhi standar. Yang penting kalau masalah alat nggak ada masalah lah. Kalau misalkan tool untuk bekerjanya nggak ada masalah. Yang penting poin pentingnya itu pengukuran gas testnya. Itu sih. Oke, baik. Oh, ini banyak sekali pertanyaannya ya tentang confined space. Sebentar, saya pilihkan. Oke, jika ada persiapan pekerjaan ruang terbatas, area ukmil batu bara, waktu pengambilan sampel kadar CO dan oksigen sebelum melakukan perbaikan itu berapa lama? Dan berapa standar aman kadar CO dan juga oksigen saat bekerja di ruang terbatas? Dari Pak Suwarno. Oke, terima kasih Pak Suwarno. Kalau kita kadar CO di dalam, ini kita ukur dari dengan alat gas test tadi kan, CO-nya itu harus 0 Pak, harus 0. Jadi jangan sampai ada nilai dia alat itu dia kalau dia di atas 0 dia bakalan alarm dia. Itu CO. Terus juga ada namanya H2S. H2S ini harus 0 juga dia nilainya. Selanjutnya O2 ini juga sampai 21%. Jangan, itu udah memenuhi standar. Itu udah standarnya. Jadi harus 0 Pak. Terima kasih Pak Arif.
Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Suwarno. Kita lanjut lagi. Oke, ini dia. Apakah ada perizinan khusus, Pak, untuk pekerjaan confined space? Oke, untuk perizinan di internal harus ada, ya harus perizinan untuk izin kerjanya wajib, itu wajib. Jadi seorang K3-nya harus mengurus dulu yang namanya izin safety permit-nya lah. Safety permit-nya di situ kan ada checklist confined space-nya, ini sudah memenuhi standar atau belum. nanti nanti yang mengizinkan itu dari HSE koordinatornya pas saat safety briefing. Nah, ini sudah memenuhi standar, silahkan untuk melakukan pekerjaan. Seperti itu, Arif. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Anggi Setiawan. Bagaimana teknik penyelamatan pada pekerjaan di dalam tangki vertikal, kemudian manhole, ada 2 di bawah dan di atas, dan di dalam tangki menggunakan scaffolding untuk lantai kerja pekerjaan internal coating tank. Nah, bagaimana Pak? Oke, kalau dia bentuknya vertikal, itu tetap kita menggunakan peralatannya tadi, seperti SCBA. SCBA tadi tetap, walaupun dia vertikal, tekniknya tuh ada tersendiri dia. Jadi menggunakan dulu respiratornya, baru kita masuk ke dalam. Kan di SCBA itu apa namanya, hostnya itu agak lumayan panjang lah, sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Jadi di situ kita setting tekniknya. Jadi kita pasang masker dulu, baru kita masuk ke ruangan confined space-nya dalam bentuk vertikal. Nah, nanti baru teman kita yang di luar baru mau masukkan tabung dari SCBA-nya. Jadi sebenarnya ini tekniknya dalam di pekerjaan di ruangan terbatas dalam bentuk vertikal. Maskernya dulu pastikan, karena masker ini nomor 1 dia. Oke, baik. Nah, ini nyambung pertanyaan dengan Pak Iwan nih, Pak. Bagaimana kalau perusahaan tidak memiliki SCBA sebagai alat bagian dari tim rescue? Karena kan SCBA itu mahal sekali. Gimana, Pak? Ya, kalau misalkan ada pekerjaan confined space, nggak ada SCBA, jangan mau Pak. Ya, jangan mau kita masuk ke dalam, karena beresiko. Ya, beresiko untuk diri kita sendiri. Kalau perusahaan sih, ya udah masuk aja, nggak apa-apa katanya. Paling gitu dibilangnya kan sama bos. Jangan mau Pak ya, itu pastikan K3-nya sudah memiliki sertifikasi ahli K3, petugas utama ini orang yang masuk. Nah, itu terus juga Madianya orang yang di luar. Jadi perusahaannya harus wajib. Kalau nggak ada SCBA, jangan, saya menyarankan jangan untuk masuk ke dalam. Karena itu untuk saat ini metode yang benar yaitu menggunakan SCBA tersebut. Karena SCBA ini lumayan mahal. 20 sampai 30 juta harganya untuk 1 orang. Oke, Ya. baik. Lumayan ya, Pak. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan bisa bertanya langsung dengan cara klik raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk para peserta hari ini ingin bertanya langsung dengan pembicara kita. Sudah ada Bapak Syarifuddin Arif, silakan Pak Syarifuddin Arif untuk bisa di-unmute terlebih dahulu. Silakan bisa di-unmute Pak Syarifuddin atau Pak, silakan. Oke, Pak Agus, silakan Pak pertanyaannya. Dari mana Pak? Oke. Cek, halo. Ya. Selamat siang. Saya dari Cilegon, Pak. Silakan Pak pertanyaannya Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan masalah SCBA. Tadi disampaikan oleh pemateri bahwa SCBA, kalau pekerjaan confined space itu kalau tidak ada SCBA tidak usah dilaksanakan. Mohon kalau memang ini saya salah, tolong ini Pak dikoreksi. Bukankah SCBA itu digunakan ketika pekerjaan confined space itu ketika kondisinya adalah gas di dalam ruangan tersebut tidak aman gitu, baru kita menggunakan SCBA. Nah, sepengalaman saya selama bekerja di confined space, ketika kondisi
di dalam ruangan tersebut setelah di gas tester itu sudah dinyatakan aman, sebetulnya tidak perlu menggunakan itu selama ada peralatan penunjang seperti exhaust itu tadi yang untuk sirkulasi udara ya. Tapi kalau SCBA setahu saya ketika memang harus dikerjakan dan kondisi tidak aman. Lah, terkait dengan masalah ketika terjadi accident di dalam, Mbak, untuk evakuasi, kemudian siapa yang melakukan evakuasi, lalu lisensinya seperti apa gitu terhadap petugas yang melakukan evakuasi. Begitu sih poin pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Ki Agus. Silakan Pak Syausi. Oke, terima kasih Pak Agus. Kalau dia tadi kan harus wajib kata saya tadi kan menggunakan SCBA. Dia gini Pak, pernah contoh kasus itu teman saya juga di contoh kasus kan, dia sudah diukur Pak, dia gas tesnya Pak oleh operator gas tesnya dinyatakan steril ruangan confined space-nya. Di situ dia mengukur Pak di bawahnya aja diukurnya, sedangkan dia yang pengukuran ini harus 3 dia di bawah, tengah, sama atas itu harus diukur gas tesnya. Kalau dia sudah menggunakan exhaust tadi kan menggunakan ventilasi, tiup dan keluar. Itu nggak jamin Pak, nggak jamin dia aman di dalam. Nah, jadi yang aman itu menggunakan SCBA, breathing apparatus. Oke, baik. Terima kasih Pak Syausi. Kita lanjut lagi ini dari Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Selamat siang Pak, Arif. Ya, Pak, siang, saya mau nanya Pak, untuk timing untuk rescue dari seseorang yang terjebak di area terbatas itu kira-kira berapa menit supaya orang atau berapa jam orang itu harus keluar dari area tersebut Pak? Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Erik. Berapa menit orang yang kita proses penyelamatan itu secepatnya Pak? Secepatnya. Jadi kita di situ sudah dilatih, sudah dilatih untuk rescue. Nah, ini tim rescue Pak, tim rescue yang menyelamatkan ke bawah. Jadi kalau masalah waktu secepatnya, karena kita berkaitan dengan nyawa. Biasanya itu dikasih waktu 30 menit. Setengah jam lah prosesnya itu. Apalagi kalau tergantung yang di dalam. Kalau dia di dalam confined space itu banyak orangnya, ya kita melakukan di situ banyak korban, ya kita menggunakan SCBA tadi Pak, ada waktunya Pak. Ada waktunya, jadi kita di situ sangat kita perhatikan juga terkait SCBA-nya. Mungkin itu Mas Arif. Oke, baik. Lanjut lagi, Pak Kevlin Ahyar. Silakan Pak Kevlin. Selamat sore Pak. Sore Pak Kevlin. Nah, izin saya dari Gorontalo. Saya di praksi ketiga di Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Nah, saya ingin bertanya Pak terkait pekerjaan confined space itu ketika ada pengelasan atau pekerjaan pengelasan atau welder di confined space itu step by step untuk menganalisa dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja itu step by step itu seperti apa Pak? Agar tidak terjadi pertama ledakan ataupun terjadi yang namanya kebakaran dalam confined space. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak Syausi. Terima kasih Pak. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu terkait ada pekerjaan hot work ya, pekerjaan hot work di area confined space. Itu Pak, yang operator gas testnya harus standby di dalam. Di dalam dia harus standby mengukur yang namanya atmosfer yang di dalam ruangan terbatas. Kalau misalkan makanya di situ dibuat ventilasi tadi, tiup dan hisap. Nah, itu harus wajib hukumnya. Jadi nanti di situ harus standby juga
pas pekerjaan tadi yang namanya operator gas tes. Operator gas tes ini dia nggak bisa lengah sedikit pun dia, Pak. Dia harus kalau misalkan alarm, ya udah langsung kode dengan orang di atas, tarik, langsung keluar. Karena bahaya. Di situ kalau sudah tinggi dia takut adanya percikan ledakan. Jadi solusinya yaitu fan-nya tadi dimaksimalkan. Di mana tiap manhole di situ ditaruh fan, tiup ataupun hisap. Gitu, Mas Arif. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi di kolom Q&A ya. Buat teman-teman silakan bisa klik raise hand dari Pak Hero nih, Hero Dirgantoro. Seorang rescue, apakah perlu training AGT dulu atau CSE dulu, Pak? CSU dulu. Ya, seorang rescue harus training yang namanya rescue utama. Ya, karena dia yang masuk itu harus ada harus wajib petugas consumer space utama kalau yang masuk. Jadi yang utama dulu baru rescue. Nah, seperti itu. Karena dia harus masuk nih, kalau yang orang masuk wajib yang utama. Rescue ini dia harus mempunyai yang utama, sertifikat utama. Pokoknya yang intinya yang masuk itu harus yang utama. Kalau yang mana duluan, ya yang utama dulu, yang utama baru rescue. Baik, berarti conference space utama dulu ya, Pak Syausi. Oke, kita lanjut lagi. Pak Agung Dermawan, silakan bisa di-unmute Pak Agung. Oke, silakan Pak Agung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari Batam. Oke, Ya, Pak, silakan mau Pak. nanya nih Pak. Jadi di perimeter gas detektor itu kan ada gas H2S ya. Saya mau tahu Pak, H2S itu berasal dari mana Pak? Dan secara evaluasi atau eliminasi seperti apa? Nah, mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Syausi. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan Bapak terkait H2S. H2S ini berasal dari mana? H2S itu dia memang sudah ada dia sebenarnya di dalam konspirasi itu. Tapi dalam batas normal. Wajib. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi kan berasal dari mana? Ya, berasal memang sudah ada dia gas-gas beracun itu di dalam konspirasi itu, mulai dari bau H2S, zat-zat kimia yang ada di dalam tangki tersebut. Apalagi H2S ini kan hidrogen sulfat. Biasanya H2S ini sudah ada dia sebenarnya di dalam konspirasi itu, cuman kita cek lagi dengan menggunakan alat tersebut, harus nilainya harus 0 H2S-nya. Gitu Mas Arif. Oke, baik. Kita lanjut lagi dari kolom Q&A dari Pak Nanang Kosim. Berapa tekanan gas yang boleh diizinkan untuk pekerja masuk ke dalam area terbatas? Nah, itu yang saya jelaskan tadi terkait gas yang ada di ruangan terbatas itu ada 3, ada 4 O2. Nah, O2 tadi kita cek O2-nya, O2 oksigennya, nilainya itu standarnya itu 19 sampai 21%. Itu satuannya persen. Terus juga ada namanya H2S. H2S ini standarnya harus 0. Terus juga suhu, temperatur ruangan di dalam confined space ini yaitu 30 sampai 40 derajat. Itu tergantung case lah. Jadi kalau di atas 40 nggak diizinkan. Terus juga CO2-nya nilainya harus 0 juga. Jadi yang harus 0 itu H2S sama CO2-nya harus 0. Nah, itu baru boleh melakukan pekerjaan di dalam confined space. Oke. So, Mas Arif. Baik.
Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Pak Musanif Effendi. Untuk petugas gas tes yang belum punya sertifikat, tapi tetap dipaksakan sebagai juru ukur gas tes di area confined space. Biasanya pada pekerjaan turn around pabrik, itu gimana ya Pak untuk menanggapinya ke manajemen? Nah, gimana nih Pak cara komunikasinya? Ya, kita banyak sih yang case-case seperti itu. Kita disuruh ngukur gas tes, sedangkan kita tidak memiliki lisensi gas tes. Jadi aturannya Pak ya, kalau posisinya seperti itu, kita jelaskan Pak sama manajemen kita bahwa risiko yang ada di dalam tersebut sangat berisiko. Karena orang yang gas tes ini dia harus mempunyai sertifikat gas tesnya, cara menggunakan gas tesnya, walaupun dia sudah pernah ikut sama orang yang gas tes, tapi cara menggunakan gini kata yang gas tes kan. Kita cara ngomong sama manajemen itu nggak boleh lah, ibaratnya gitulah intinya. Harus mempunyai sertifikat gas tes. Kalau yang mengukur gas di dalam confined space. Jadi kita ngomongnya itu kita ke manajemen, kita jelaskan ada 4 tadi, mulai dari yang utama ini Pak, orang yang wajib masuk ke dalam yaitu harus mempunyai sertifikat utama confined space. Kalau yang di luar kita jelaskan seperti itu, yang di luar media confined space. Terus juga ada yang namanya rescue Pak, bilang rescue sama manajemen. Yang rescue ini Pak, tim untuk penyelamatan korban di dalam confined space. Terus ada yang namanya gas test. Nah, gas test ini ada juga sertifikasinya, ada juga lisensinya. Jadi kalau kita seperti itu, kita jelaskan sama manajemen 4 ini. Itu 4 ini. Kalau ada dia di area tersebut, pekerjaan-pekerjaan confined space. Apalagi kalau vendor itu kalau sistem lelang itu dia harus punya kalau dia bekerja, harus kita tanyakan nih syaratnya, harus kita lampirkan 4 ini harus. Nah seperti itu Mas Arif. Saat melakukan penyelamatan korban di confined space, penyelamat harus terlatih tentang CPR dan P3K. Nah, apakah tindakan P3K dilakukan di dalam confined space terlebih dahulu atau korban dievakuasi terlebih dahulu baru dilakukan tindakan P3K? Nah, kemudian apa pertimbangannya untuk memilih dari kedua hal tersebut? Oke, terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab. Biasanya ini rescue ini dia dibekali dengan yang namanya CPR atau RJP, resusitasi jantung paru. Jadi kalau dia memungkinkan, misalkan diberikan waktu setengah jam tadi masuk ke dalam kan, kalau dia di dalam itu tetap kita berikan masker SCBA itu dia ada 2 respiratornya. Jadi yang satu kita berikan ke korban, terkait ventilasi untuk si korban. Terus juga apakah kita harus CPR di dalam? Alangkah baiknya CPR-nya di atas. Nah, karena kita nggak tahu nih risiko yang akan terjadi karena kita dibatasi dengan waktu. Jadi tanggap darurat untuk kita langsung kita infokan ke yang media bahwa segala dilakukan CPR. Jadi yang tim CPR ini sebenarnya tim yang evakuasi yang di atas. Ada tim P3K-nya di atas, tim medis lah. Tim medis di atas. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Muslim Wibowo. Silakan Pak Muslim, bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya. Selamat siang Pak Muslim. Halo. Silakan bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Muslim Wibowo. Baik, sambil menunggu Pak Muslim, di sini ada di kolom chat lagi ya terkait
penyelamatan confined space. Jika terjadi insiden atau hal urgent di dalam ruangan confined space dan kebetulan hari itu tidak hadir dan atau memang tidak bisa dilangsungkan pekerjaan confined space. Nah, jika tidak ada seorang K3 Madya Confess-nya bagaimana? Oke, baik. Di sini saya ingin menjawab bagaimana kalau tidak ada K3 Madya. K3 Madya ini kan orang yang di atas sedang tidak masuk. Jadi aturannya Pak, aturannya itu 4 orang ini harus ada. Ya, harus ada, wajib ada. Karena dia yang mempunyai kita Pak diinterogasi Pak sama pihak berwajib atau disnaker timnya datang ke lokasi. Ini sudah memenuhi syarat atau belum nih? Kenapa yang Madianya nggak mempunyai sertifikat itu bakal kita kena Pak dari tim penyidik. Saya pernah mengalami seperti itu pas sedangkan yang Madianya nggak mempunyai sertifikat Madya. Jadi ditegur sempat tidak terjadi itu. Jadi intinya harus mempunyai AK3 Madya. Karena orang ini satu tim dia. Satu tim, satu serangkai. Utama, AK Madya, rescue, dan gas test. Gitu Mas Arif. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Ardiansyah. Ini mirip-mirip nih dengan tadi. Bagaimana prosedur penyelamatan korban jika confined space berada kedalaman 15 meter yang minim oksigen? Dan bagaimana memastikan petugas tidak mengalami trouble di dalam confined space dan memastikan korban masih hidup? Seperti itu Pak, bagaimana Pak? Oke, kalau misalkan tangkinya 15 meter ya, 15 meter cukup dalam. Jadi kita menggunakan yang namanya ventilasi tadi. Ventilasi itu dia ada ukurannya tuh. Ada ukurannya untuk sekian meter berapa kapasitas ventilasinya. Jadi biasanya kalau 15 meter itu kalau orang yang mendesain tangki itu pasti ada itu manhole yang di bawah, tengah, atas. Jadi kita pasang aja di situ ventilasinya, hirup dan tiup. Nah itu Pak solusinya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak. Nah ini Bapak Masdar. Berapa nilai ambang batas yang dipakai di Indonesia Pak? Berapa NB-nya? Kalau NB-nya melebihi, apa solusinya? Ya, kalau nilai ambang batasnya itu kan tadi standarnya kan O2-nya 19-21%, H2S 0, suhunya 30-40 derajat, dan CO2-nya yaitu 0 juga nilainya. Nah, itu Pak, kalau untuk standar di Indonesia seperti itu. Kalau melebihi Pak, bagaimana Pak? Kalau lebih berarti ada dari jadi tetap kita yang utama kita baru kita ubah tesnya. Oke, baik. Mas Arif. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, ada lagi yang mau bertanya seputar materi confined space? Yang ingin bertanya silakan bisa klik raise hand ya. Dan nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara kepada pembicara kita pada siang hari ini. Nah, oke. Satu pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Iwan. Kecelakaan fatality confined space itu 60% adalah rescuers. Nah, ini 60%-nya datanya dari mana ya Pak? Pak Iwan bertanya. Ya, itu dari jurnal-jurnal lah. Saya sudah membaca jurnal-jurnal itu karena risiko tadi 60%.
risiko itu sudah diteliti lah dengan para jurnal, nilainya itu yang berisiko itu para rescue ini, gitu Pak Arif.